Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Aulia Feryani dari mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12401173180. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir PPL saya yang bertempat di PT BPR Tanah Bandar Kabupaten Lumajang, dan saya mengambil judul yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah para pelaku UMKM terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar Kabupaten Lumajang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alamat serta profil dari lembaga tersebut. Yang pertama yaitu alamat. PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar beralokasi di Jalan Mahakam nomor 141I Munder Tukung Tekung Lumajang. Lembaga ini sangat strategis karena berada di pesisir jalan raya serta cukup dekat dengan wilayah perkotaan. Selanjutnya, profil dari lembaga tersebut. PT BPR Tanah Bandar berdiri sejak tanggal 21 Oktober 1991 yang didirikan oleh Dr. Soeharto dan Harsono Harto yang berdiri di Jalan Raya Kalitengah nomor 58 Pandaan, Surabaya. Kemudian, sejak tanggal 15 Mei 2009, PT BPR Tanah Bandar beralokasi di Kabupaten Lumajang hingga saat ini. PT BPR Tanah Bandar mempunyai dua cabang. Yang pertama beralokasi di Kecamatan Lumajang yang dijadikan sebagai kantor utama. Yang kedua yaitu berada di Kecamatan Pasirian, di mana di Kecamatan Pasirian ini dijuluki sebagai kantor kas karena di sana tidak menerima proses pencairan dari nasabah yang mengajukan perkreditan, tetapi pencairan hanya dilakukan di kantor utama yaitu di Kecamatan Lumajang saja. Di Kecamatan Pasirian hanya menerima angsuran pembayaran serta tabungan saja, dan hampir semua karyawan berada ditempatkan di Kecamatan Lumajang. Yang di kantor Pasirian itu hanya satu karyawan yang bertugas sebagai karyawan yang mencatat nasabah yang melakukan angsuran serta tabungan saja, serta account officer yang mencari nasabah yang berada di Kecamatan Pasirian. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Kasmir, ia mengemukakan bahwa kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti akan kembali. Selanjutnya, kredit dibagi menjadi 4. Ada kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, kemudian ada juga kredit macet. Kredit bermasalah. Pengertian dari kredit bermasalah sendiri, menurut Kuncoro dan Suharjono adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban dari kreditnya. Ada juga penyebab dari kredit bermasalah. Penyebab dari kredit bermasalah dibagi menjadi dua faktor, ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya berasal dari dalam lembaga tersebut, bisa dari karyawannya. Lalu faktor eksternal itu berasal dari luar lembaga, jadi bisa dari nasabah maupun usaha dari nasabah. Yang pertama, faktor internal. Penyebab dari kredit bermasalah di faktor internal itu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lalu itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, ataupun pegawai bank. Selanjutnya ada faktor dari eksternal. Penyebab dari faktor eksternal kredit bermasalah ini adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. Lalu ada UMKM. Definisi UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM sendiri adalah singkatan dari Usaha Masyarakat Kecil Menengah. Didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
Lalu ada kredit bermasalah yang dialami para pelaku UMKM. Kredit bermasalah yang dialami oleh para pelaku UMKM juga dibagi menjadi dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal disebabkan dari kesalahan-kesalahan pihak sektor keuangan yang kurang melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap nasabah yang melakukan pinjaman ke lembaga tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu dari faktor yang disebabkan dari luar lembaga. Beberapa permasalahannya yang menghambat berkembangnya usaha kecil adalah terbatasnya pemodalan, rendahnya kemampuan SDM, dan juga rendahnya akses pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor kredit bermasalah yang dialami oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar. Menurut Kabak Kredit sebagai narasumber saya yang saya jadikan sebagai narasumber saya itu Ibu Wiwi Dwi Handayani selaku Kabak Kredit yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar. Beliau telah menjelaskan bahwa faktor-faktor kredit bermasalah yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar itu juga disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dan yang pernah dialami, memang dua-duanya sudah pernah dialami oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar tersebut. Yang pertama yaitu dari faktor internal. Misalnya tadi sudah saya sebutkan bahwa dari faktor internal itu faktor yang ada dalam lembaga tersebut, misalnya dari karyawan. Nah, memang pernah terjadi di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar ini. Di BPR ini pernah terjadi kredit bermasalah yang dialami oleh karyawan tersebut. Misal dari karyawannya itu adalah account officer. Account officer adalah sebagai karyawan yang mencari nasabah baru serta menawarkan produk misalnya dari produk tabungan, deposito maupun perkreditan tadi. Nah, account officer itu yang mencari nasabah-nasabah tersebut untuk bisa melakukan pinjaman ke BPR. Nah, yang menyebabkan adanya kredit bermasalah ini malah dari account officer tersebut. Misalnya dari karyawan AO yang dalam surveinya itu kurang jeli atau kurang informasi dari calon debitur. Dan yang kedua, misal dari account officer ada yang menggunakan angsuran debitur. Nah, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelum nasabah itu mengajukan pinjaman ke pihak BPR Tanah Bandar itu, sebelumnya account officer itu harus menilai calon debitur yang akan meminjam dana ke BPR tersebut. Jadi account officer harus sangat jeli menilai karakter calon debitur tersebut. Biasanya kredit itu akan disetujui jika analisis dari 5C itu sudah terpenuhi, dan orang yang menilai atau karyawan yang pertama menilai dari debitur itu adalah si account officer, di mana account officer itu harus sangat jeli dalam menyetujui proses perkreditan yang diajukan nasabah. Selanjutnya, misalnya dari AO, ada yang menggunakan uang angsuran debitur. Nah, itu bisa terjadi jika nasabah dari account officer, nasabah yang telah dicari dari account officer tadi sudah melakukan angsuran melalui AO, sudah melakukan angsuran melalui account officer, tetapi uang atau angsuran yang telah dititipkan kepada account officer tersebut malah tidak dikasihkan kepada bagian kasir di lembaga, tetapi malah dipakai. Nah, ketika ditanyai oleh pimpinannya, misalnya Bapak X ini, apakah sudah membayar angsuran? Kok telat? Kok sampai sekarang belum melakukan angsuran? Terus yang account officer-nya malah
memberikan alasan ataupun tidak mengakui bahwa ia telah menggunakan uang angsuran tersebut. Jadi uang tersebut itu digelapkan untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu. Itu yang pernah dialami oleh PT BPR Tanah Bandar. Kemudian ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu faktor dari luar atau faktor yang berada di luar lembaga, yaitu bisa dari nasabah maupun bisa dari usaha si nasabah tersebut. Faktor dari yang pertama yaitu usaha, misalnya usaha debitur itu macet. Maaf, bukan misalnya, ini yang pernah terjadi di PT BPR Tanah Bandar. Itu usaha debitur macet, itu faktor-faktor eksternnya. Lalu karakter dari debitur itu jelek. Yang ketiga, jaminan bukan milik sendiri. Dan yang keempat, pinjam nama. Yang kelima, debitur kabur keluar kota. Nah, itu faktor-faktor yang sering terjadi di PT BPR Tanah Bandar. Misalnya di masa pandemi ini banyak sekali para nasabah atau debitur yang usahanya bukan macet tetapi bermasalah, karena di masa pandemi seperti ini para pelaku UMKM itu sangat terdampak oleh adanya COVID-19. Misalnya saja terdampaknya di proses pemasaran ataupun kekurangan modal ataupun yang lain-lain, sehingga para nasabah atau debitur itu menunggak angsuran dan menunggak angsuran sampai beberapa bulan, sehingga kan pihak dari lembaga pasti akan mencari nasabah tersebut menagih angsuran karena sudah menunggak. Nah, tetapi di PT BPR Tanah Bandar ini telah memberikan keringanan pada para nasabah yang usahanya terdampak oleh COVID-19. Jadi lembaga ini telah memberikan keringanan semampunya para pelaku UMKM membayar angsuran tersebut. Jadi nasabah dan juga lembaga tersebut melakukan negosiasi. Setelah sama-sama disetujui, nanti yang dikurangi itu adalah pokok pinjamannya. Jadi seperti bunga itu tidak dikurangi. Misalnya bunganya 1,8%, jadi bunganya tetap jalan 1,8% setiap bulannya. Jika menunggak, bunganya tetap 1,8% setiap bulannya, tetapi pokok pinjamannya ini dikurangi. Nah, yang pernah terjadi di PT BPR Tanah Bandar ini yang usahanya terdampak COVID sampai 50% pokok pinjamannya. Misalnya biasanya biasanya membayarnya setiap bulan itu 2 juta, tinggal 1 juta dan ditambah oleh bunganya. Misalnya bunganya 1,8%. Nanti berapa gitu. Jadi yang itu PT BPR Tanah Bandar telah memberikan keringanan para pelaku UMKM yang terdampak oleh COVID-19. Kemudian karakter debitur jelek. Jika karakter debiturnya jelek itu pasti misalnya mereka itu sudah mempunyai uang untuk membayar angsuran tetapi ditunda-tunda, tidak dibayar-bayar. Mungkin itu yang dinamakan karakternya jelek. Kemudian jaminan bukan milik sendiri. Ada beberapa nasabah yang menggunakan jaminan milik keluarganya yang lain. Nah, keluarganya lain tidak tahu, misalnya saja punya kakaknya dan kemudian dijaminkan dan kakaknya tidak tahu. Nah, jadi itu namanya jaminan bukan milik sendiri. Kemudian pinjam nama. Bisa saja si debitur itu ketika daftar ke bank perkreditan itu menggunakan KTP orang lain. Kemudian debitur kabur keluar kota. Nah, jika banyak sekali kasus yang seperti ini, banyak para debitur yang mengalami usaha yang macet, kemudian dia tidak sanggup untuk bayar angsurannya, lalu ditagihi para lembaga yang ada di BPR, malah mereka kabur keluar kota, menghilang. Nanti penyelesaian kredit bermasalah seperti itu biasanya larinya ke pengadilan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil analisis dari judul saya tersebut berdasarkan informasi dari narasumber saya saat wawancara, yaitu Ibu Dwi Handayani selaku Kabak Kredit yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar ini. Dari informasi dari wawancara tersebut, saya memberikan analisis saya, yaitu solusi yang tepat agar tidak terjadi kredit bermasalah di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar tersebut, yaitu langkah yang pertama yang harus diambil adalah memperbaiki kinerja karyawan, khususnya pada karyawan bagian account officer yang secara langsung itu adalah karyawan yang paling utama atau yang paling pertama berinteraksi kepada para calon debitur. Nah, jika account officer telah bekerja dengan baik dalam proses menganalisis calon nasabah dengan menggunakan 5C tersebut sebelum pinjaman atau sebelum kredit di ACC atau disetujui, dan saat proses penagihannya atau setelah pinjaman disetujui, maka kredit bermasalah akan dapat diminimalisir. Karena kenapa? Account officer itu adalah orang yang berinteraksi dengan nasabah. Karena rata-rata di PT Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar ini, nasabah itu yang mencari itu adalah para account officer, bukan nasabah yang selalu datang ke Bank Perkreditan Rakyat Tanah Bandar secara langsung. Jadi lebih banyak para nasabah yang di AOI atau di account officer oleh para account officer tersebut, karena mereka itu banyak yang mencari para nasabah baru untuk melakukan pinjaman. Nah, jadi analisa tersebut atau solusi yang tepat untuk menanggulangi atau meminimalisir adanya kredit bermasalah itu dengan cara tersebut. Baik, cukup sekian hasil presentasi dan juga hasil pembahasan analisis saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.